Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja mulai di seri kelima ini dengan judul baru, yaitu silakan teman-teman buka PDF-nya di halaman 19 dengan judul Hajatul Alam ila Nuzum Al-Islamiyah. Kebutuhan dunia terhadap aturan-aturan atau ajaran-ajaran Islam. Walaqad sadatil mujtama'at al-bashariyah fil qadimi wal hadits anmatun adidatun minan nuzumi ikhtalafat fima bainaha taba'an li taghayyuril mujtama'at wal bi'at wal azman. Jadi setiap bangsa, setiap negara itu pasti mempunyai aturan-aturan yang mereka buat menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian masyarakatnya dan zaman. Lakin tilkan nuzum allati wada'aha al-bashar li anfusihim wartaduha li tanzimi hayatihim wa tasyiri syu'unihim maka natafayyi bi jami'i matalibihim wa talabba kullu hajatihim wa taraqqa bihim ilal haya' at-tayyibah allati yatamahu ilaiha al-afrad wal jama'at wala gharwa fahiya min wada'il insan wal insanu mahma utiya minal aqli wal ilmi fa inna ilmahu qasirun mahdudun kama anna al aqla la yanfakku anit ta'athuri bil bi'ati wal dhuruf walidzalika qila al aqlu ibnu bi'atihi. Akan tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu untuk diri mereka sendiri tentunya adalah aturan-aturan yang mereka sukai, yang mereka ridhoi, yang mereka anggap ketika itu adalah keputusan yang terbaik. Meskipun aturan-aturan tersebut untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dan juga melakukan aktivitas sehari-hari, maka tapi semua itu tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan manusia. Dan manusia itu secerdas apapun akalnya, setinggi apapun tingkat keilmuannya, sesungguhnya ilmu manusia itu terbatas. Kama annal aqla la yanfaku 'anit ta'athuri bil bi'ati wadh-dhuruf, yang mana akal setiap manusia itu pasti tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan dan situasi dan kondisinya. Walidzalika qila al-aqlu ibnu bi'atihi. Maka itu kita bisa mengenal sebuah ungkapan yang mana mengatakan akal seseorang adalah anak atau buah dari lingkungannya. Fannudhum allati yadauha innama takunu walidatu hajatin muayyanatin. Karena sesungguhnya ketika kita membuat satu aturan, teman-teman misal ada yang pernah aktif di organisasi, kemudian melakukan sebuah rapat untuk merumuskan pasal-pasal undang-undang ADART misalnya yang menjadi acuan organisasi itu. Maka tentunya aturan-aturan yang kita buat itu tidak terlepas dari apa yang kita anggap adalah aturan yang paling baik ketika itu. Dan aturan tersebut kita lahirkan, kita buat untuk kebutuhan tertentu pula. Wadhurufin ijtimaiyatin khosoh, untuk masyarakat tertentu, yaitu kalau di sekolah organisasinya ya berarti aturan-aturan itu untuk lingkup sekolah misalnya. Kama annaha la takhlu minal ifrati awit tafrid au minhuma ma'an, yang mana aturan yang kita buat, ajaran-ajaran yang kita buat, nilai-nilai yang kita anut ketika itu tentunya tidak lepas dari kekurangan. Langsung ke kita lanjutkan. Kama annaha ma tanfaku, ma di sini tidak ya artinya. Sebagaimana juga dia tidak bisa terlepas dari anil qusur, dari keterbatasan, dari kekurangan.
Tadhillu bihajatin ila quwwatin dzatiyatin tahmilul afrad wal jama'at 'alal iltizami biha wal khudu'i laha. Yang mana misalnya aku suka lebih cenderung menyepakati bahwa RUU PKS itu disetujui. Kamu tidak menyetujuinya, maka kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Kita tidak sepakat dalam satu hal ini. Untuk menengahi itu semua dibutuhkan sesuatu yang lain dari hawa nafsu kita berdua, dari apa yang kita berdua inginkan. Yaitu apa sesuatu itu? Wahiyya quwwatul aqidah. Yaitu apa? Kekuatan akidah atau ajaran-ajaran, nilai-nilai keimanan. Wa inna nazaratan muta'ammilatan fin nudum ar-ra'samaliyah wa syuyu'iyyah allati sadat fil asr al-hadits la tubayyin sidaqu ma naqul. Contoh yang paling nyata adalah munculnya ajaran-ajaran yang berakhiran isme-isme itu. Liberalisme, sekulerisme, komunisme, apalagi ekstremisme. Itu semua muncul karena mereka semua mengikuti hawa nafsunya. Padahal syariat Islam itu kan sudah ada nih dari dulu. Tapi karena ini syariat Islam, ini kecenderungan mereka, ini lebih berat. Jadi timbullah aliran-aliran sesat itu. Maka dari itu kita butuh kepada ajaran atau syariat Islam agar syariat Islam ini menggiring jadi paham yang kita anut atau nilai-nilai yang kita anut, yang kita sukai, yang kita cenderung kepadanya. Ini harusnya ikut ke yang sini, jadi nempel ini loh, gitu. Jadi nggak bisa ini berat sebelah, nggak bisa dia yang jadi hawa nafsu kita, nggak bisa dia yang memimpin. Terbalik, harusnya yang memimpin individu, negara, jamaah. Jamaah itu perkumpulan orang banyak, itu harusnya nilai-nilai agama. Kenapa? Karena nilai-nilai agama adalah nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan, dan itu tidak memihak ke satu sisi kemudian memusuhi yang lain. Enggak, itu justru ada nilai-nilai agama, itu justru ada untuk membimbing kita semua gitu. Karena kalau kita hanya ikut hawa nafsu, hancur sudah dunia ini. Itu ringkasan dari Hajatul Alam ila Nudum al-Islamiyah. Kenapa? Karena ini yang bawah-bawah, Anda bacakan satu paragraf lagi ya di halaman 20 ini untuk menambah maklumat kita. Lihadza wa ghairuhu kana labudda linnasi min syari'atin ilahiyatin. Maka manusia itu butuh dengan ajaran Tuhan. Min syari'atin ilahiyatin tanbathiqu anha wa tansha'u min khilaliha nudhumun rabbaniyatun ta'khudhu biyadil bashar jama'at wa farodi wa furoda ila sabilil hidayah wa tariqis sa'adah wa tujannibuhum ma yaktanifu an-nudhum al-wada'iyah min uyubin wa qusurin wa tamla'u al-faragh al-ha'il fi hayatin nas wa tushfi al-insaniyah min asqamiha wa tushfi, menyembuhkan kemanusiaan dari sakitnya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi sangat butuh kita kepada ajaran Tuhan untuk membimbing kita semua, kita sebagai satu kelompok, kita sebagai individu, agar kita berjalan di jalan yang semestinya gitu secara umum. Wa qad a'lanat kullun nudum iflasuha walaysa ghairul islam wa nudumuhu maladan wa hisnan lil bashariyatil yawm fahuwa wahdahu ad-dinul haq wa aqidatuhu hiya wahdaha al-aqidah as-sahihah al-hayyah allati laha as-sultan al-fa'il wal aqwa alladhi yahmilu atba'uha ala fi'lil khairi wa mujanabati syarri wa syari'atuhu hiya wahdaha asy-syari'al kamilah. Udah, ini sampai terakhir. Intinya adalah kenapa harus syariat Islam? Karena syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna di antara semua ajaran-ajaran. Mau itu
syariat-syariat yang sebelum-sebelumnya seperti ajaran Nasrani, ajaran Yahudi, ajaran-ajaran nabi terdahulu, ajaran umat-umat terdahulu, atau ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang paling sempurna di antara semua itu adalah ajaran Islam, yang mana dia menuntun pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk bagi manusia itu, baik manusia itu secara berkelompok atau individu. Kurang lebih itu dulu teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita bahas lagi tentang judul baru di halaman 21 dengan judul Nash'atun Nuzum al-Islamiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.